satu. Selamat pagi Bu Hening dan teman-teman. Pada matkul kripto pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang storage encryption. Kami sendiri dari kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Christopher Benedik, NRP24, Mas Dindra, NRP08, dan Mas Kemang Bayu, NRP38. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Dindra. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu storage encryption. Nah, jadi storage encryption itu adalah enkripsi dan dekripsi yang digunakan pada data yang akan disimpan pada media penyimpanan, storage. Nah, itu sesuai dengan namanya, yaitu storage encryption, yang berarti enkripsi pada media penyimpanan. Nah, pada dasarnya itu sebenarnya storage encryption itu merupakan enkripsi pada data at rest, yang dimana data at rest itu dari yang kita pelajari minggu lalu itu data-data yang disimpan pada media penyimpanan dan sedang tidak berubah. Pada storage encryption ini terdapat beberapa level enkripsi. Yang pertama itu adalah disk level encryption atau block level encryption. Yang kedua itu ada file level encryption. Terus yang ketiga itu ada database level encryption. Dan yang keempat itu ada application level encryption. Nah, dari gambar ini semakin ke kanan dia, jadi dari disk file database application itu maka tingkat keamanan itu semakin tinggi. Jadi kalau misalkan dilihat nanti akan dijelaskan bahwa application level encryption itu memiliki keamanan yang paling tinggi. Tetapi pada pengimplementasiannya semakin ke kiri itu semakin mudah. Jadi implementasi storage encryption pada disk itu paling mudah dibandingkan dengan application level encryption. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ben. Oke. Jadi saya menjelaskan tentang disk level encryption. Pada dasarnya, disk level encryption itu adalah data yang dienkripsi ketika data tersebut akan ditulis ke dalam media penyimpanan atau disebut disk. Nah, ketika membaca data dari media tersebut, data tersebut juga akan langsung didekripsi. Tapi dekripsi ini juga memiliki beberapa keuntungan. Keuntungannya yang pertama, paling mudah untuk dilakukan. Dia paling gampang dari semua yang ada. Terus yang kedua, tidak bergantung pada aplikasi, database ataupun user, karena dia sendiri itu dalam bentuk disk, jadi nggak tergantung apapun, independen. Yang ketiga, dia itu paling cepat karena langsung pada hardware, dalam bentuk fisik hardware. Tapi ada juga limitasi dari disk ini atau efek yang tidak baik. Yang pertama, hanya melindungi kehilangan fisik. Jadi kalau fisik ini hilang ya udah nggak ada bisa restore. Terus juga tidak ada akses log. Terus media kedua adalah file level encryption. Pada file level encryption ini, data dienkripsi dan didekripsi pada setiap file menggunakan software yang terinstall pada sistem operasi. Software tersebut dapat mengintersepsi proses read apakah data yang akan di-read ini atau write tersebut harus dienkripsi atau didekripsi terlebih dahulu. Nah, kalau file ini juga ada keuntungannya. Yang pertama itu dia transparan terhadap user dan aplikasi. Lalu yang kedua, dia tuh selalu support terhadap data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi dia support keduanya ya. Yang ketiga itu memiliki kontrol akses pada file mana yang dapat dienkripsi atau dienkripsi oleh user. Jadi dia mobility-nya lumayan kuat. Yang ketiga dia bisa membuat akses log. Ini yang paling penting. Lalu hal yang limitasi dari ini adalah jika software enkripsi bergantung pada sistem operasi mensupport atau tidak. Jadi kalau sistem enkripsinya tidak disupport ya nggak bisa menggunakan file level encryption ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Komang Bayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang database level encryption. Nah, yang dimana pada database level encryption itu data enkripsi dan dekripsi itu pada setiap kelompok atau label yang diinginkan pada sebuah database. Nah, di sini juga database level encryption ini memiliki beberapa keuntungan, Bu. Di antaranya tuh kita datanya itu menjadi lebih aman pada database, dan yang kedua itu memproteksi terhadap banyak ancaman gitu.
Setelah itu database level encryption ini juga memiliki limitasi. Itu contohnya tuh kayak antar database itu memiliki enkripsi dan teknik yang berbeda. Itu pertama. Dan yang kedua, tidak bisa mensentralisasi administrasi antar database tersebut. Dan yang ketiga itu hanya bisa mengenkripsi kelompok atau tabel database. Habis itu juga file configuration, log, dan report bisa diterexpose. Tuh. Setelah itu ada juga namanya application level encryption yang dimana itu adalah pada application level encryption itu terdapat algoritma pada aplikasi yang digunakan untuk mengatur enkripsi dan dekripsi yang dilakukan pada data-data yang terdapat pada aplikasi tersebut. Nah, yang sama kayak seperti tadi, di sini juga application level encryption ini pastinya juga memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya itu yang pertama adalah dapat mengamankan data yang diinginkan. Habis itu yang kedua itu data dienkripsi pada aplikasi yang berarti data sudah terenkripsi sebelum dikirim dan disimpan. Setelah itu yang ketiga, yang paling penting itu paling aman di antara storage encryption lainnya. Gitu. Habis itu juga application level encryption ini juga memiliki limitasi, Bu. Di antaranya itu adalah enkripsi dan dekripsi itu harus diintegrasikan pada aplikasi sehingga lebih membutuhkan resource dan effort yang pastinya lebih. Gitu, Bu. Ya, sekian, Bu, dari presentasi atau tugas dari kelompok 7. Mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.